Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di satu acara yang sangat diandalkan di media online Fokus Berangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Haji Enjang Teddy Emsos. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Dewan. Kita satu program yaitu Kupas Tuntas Calon Bintang. Kalau boleh tahu Pak Dewan silahkan disampaikan kepada pemirsa biografi Pak Dewan, mulai dilahirkan, siapa orang tua dan lain sebagainya, di karir dan sebagainya. Silakan disampaikan kepada pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa Nuansa Jangan TV. Priangan TV. Saya Enjang Teddy, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Kabupaten Garut, Jabar 14. Saya baru menjadi anggota DPRD 6 bulan yang lalu, tepatnya dilantik tanggal 6 Maret tahun 2023. Saya asli Garut, Asgar. Lahirnya dari Kadungora, lahir di Kadungora, dari seorang orang tua, seorang guru, pensiunan pendidik TK SD. Orang tua saya pendidik dengan putra 6. Ibu saya ibu rumah tangga, sekarang masih ada seorang ibu yang membesarkan 6 anaknya, semuanya laki-laki. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan SD, SMP, SMA di Kabupaten Garut, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, S2 di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Bandung. Ya. Alhamdulillah, itulah sekelumit biografi Pak Enjang Teddy. Kita lanjutkan acara kutang berikutnya. Ya, pemirsa yang berbahagia, tadi udah kita dengar bersama bagaimana biografi Pak Enjang Teddy. Pak Dewan, kalau boleh tahu, Pak Dewan sekarang akan maju kembali menjadi anggota DPRD. Apa sih yang menjadi tujuan Pak Dewan ingin maju lagi kepada Dewan DKI Jawa Barat? Ya, ini kan menjadi anggota DPRD itu harus dimaknai sebagai amanah masyarakat Kabupaten Garut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, kemajuan masyarakat Kabupaten Garut. Kita berjuang untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Garut itu bisa dilihat dari rekam jejak. Paling tidak selama 6 bulan saya mendapatkan amanah itu kan, sesungguhnya sekarang track record seseorang itu gampang diketahui. Tinggal diketik nama, kemudian di Google, disitulah akan terlihat bagaimana seseorang itu betul atau tidak melaksanakan, bukan janji ya, apa yang disampaikan di awal, bahwa kita ingin berjuang untuk kemajuan Kabupaten Garut, kita ingin menjadi bagian dari kemajuan Kabupaten Garut sebagai orang yang warga masyarakat yang lahir di Garut, besar di Garut. Tentu saja kita ingin menjadi bagian apa yang menjadi visi Bupati Garut Maju, Takwa dan Sejahtera. Saya misalnya sekarang ada di Komisi 5 yang mitra kerjanya itu bidang pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja, kepemudaan, kemudian misalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terkait dengan rumah sakit juga. Jadi sesungguhnya paling tidak bisa dilihat apa yang sudah dikerjakan selama 6 bulan terakhir, mengadvokasi kepentingan masyarakat baik di bidang pendidikan, mengadvokasi kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, kemudian bagaimana memperjuangkan terkait dengan pemberdayaan perempuan. Nah, ini sebenarnya 6 bulan sekira
waktunya belum cukup untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya banyak hal yang kita bisa berperan di situ. Selama 6 bulan Pak Dewan, apa kontribusi untuk Garut itu sendiri untuk pendidikan? Bahkan kemarin saya dengar ada P3K, apa yang telah dilakukan oleh Pak Dewan itu sendiri, Pak? Ya, ini mungkin takdirnya saya ya. Dilantik tanggal 6 Maret itu tanggal 2 hari kemudian bertemu mendapatkan aspirasi dari teman-teman guru P3K yang terutama awalnya kan teman-teman P3K yang sudah diangkat P3K P1 kemudian dibatalkan. Nah ini kan sesungguhnya kita berharap bahwa teman-teman guru honorer ini bisa lebih banyak untuk diangkat, bahkan di Garut ini kan ada sekitar 3.300-an ya, 3.300 guru honorer yang diangkat menjadi P3K. Kita berharap bahwa sebenarnya dengan guru-guru honorer diangkat menjadi guru P3K itu bisa meningkatkan taraf kesejahteraan guru yang tadinya mungkin bisa jadi sambil menjadi guru itu nyari duit, tapi dengan diangkat menjadi P3K kesejahteraan guru insya Allah mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi. Kemudian yang kedua, kepentingan pendidikan lain karena mitra kerjanya itu SMA dan SMK, kita bisa memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan, misalnya ada sekolah yang terdampak jalan tol gitu. Kemudian ada sekolah yang asetnya diserobot oleh pihak lain, misalnya SMK SMA 2 Garut misalnya punya aset yang memang sudah menjadi milik provinsi dan itu digunakan untuk kepentingan sekolah, tapi ternyata digunakan oleh pihak lain. Nah ini juga kan sesungguhnya harus kita perjuangkan dan alhamdulillah sudah berhasil. Termasuk misalnya untuk SMA 8 ya yang mau di jalan tol. Oh iya, untuk relokasi juga kan sesungguhnya kita harus memastikan bahwa siswa-siswa SMA 8 yang di Cilawu itu ketika nanti ada proyek jalan tol Gede Bage sampai ke Cilacap gitu, Gede Bage Tasik Cilacap itu mereka bisa pindah ke sekolah yang terrelokasi itu pada saat sebelum jalan tol itu dibangun gitu. Nah, kemudian misalnya ada anak-anak SMA yang ijazahnya tertahan gitu. Ini juga kan di SMA, di salah satu SMA. Ya banyak ya, bahkan harus bayar gimana itu Pak? Nah ini kan kebijakan pemerintah provinsi, dinas pendidikan provinsi, anak-anak SMA negeri itu kan nggak boleh ijazahnya ditahan, harus dipastikan bahwa mereka itu sekalipun belum bayar, ijazah itu harus diberikan karena itu hak anak untuk mendapatkan ijazahnya setelah 3 tahun menempuh pendidikan. Oke, pemirsa, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, tadi udah sedikit dikumpas bagaimana Pak Dewan telah berjuang untuk di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Pak Dewan, saya ingin minta kejelasan tentang tugas dan fungsi Dewan ya. Di antaranya ada legislasi, kemudian ada budgeting dan controlling. Nah itu bagaimana? Apakah Pak Dewan sudah melaksanakan itu dan bagaimana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Dewan itu sendiri? Ya, tugas legislasi itu kan sesungguhnya bagian dari tugas anggota Dewan yang harus dilaksanakan dalam rangka membuat aturan-aturan yang dibuat untuk kemudahan warga masyarakat, bahwa kepastian bahwa aturan itu dibuat dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, selain itu tentu saja produk legislasinya, produk peraturan daerahnya juga harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah, selama ini kan para anggota Dewan yang di DPRD provinsi itu selalu mensosialisasikan apa yang sudah diputuskan agar diketahui oleh masyarakat Jawa Barat, karena peraturan daerah itu kan mengikat kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Sekalipun kita tidak tahu, tapi kalau sudah diundangkan, sudah ditandatangan menjadi peraturan daerah, maka itu mengikat warga masyarakat Jawa Barat. Kemudian
Untuk budgeting. Budgeting, mengalokasikan anggaran itu dibutuhkan oleh anggota dewan untuk bagian dari memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat kalau misalnya ada aspirasi yang ingin disampaikan, itu diperjuangkan. Fungsi budgeting itu anggota dewan kemudian memperjuangkan apa yang sudah diusulkan masyarakat. Tapi memang sekarang nih Beda ya, itu beda dulu. Harus online, Jadi Pak, gimana? harus masyarakat kalau mau mengajukan anggaran itu berjangka waktu, ada waktunya, kemudian Online masuk ke sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi harus proposalnya itu diajukan melalui SIPD. Singkatan apa Pak kalau boleh tahu biar Ya, masyarakat? SIPD itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang ini terkoneksi langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Jadi itu yang verifikasi, misalnya verifikasi Bapeda oleh karena ini terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga kemudian semua masyarakat itu bisa mengakses. Jadi tidak ada istilah lagi beli titik gitu lah. Nggak ada ya. Harusnya nggak ada, karena kan semua masyarakat boleh mengajukan. Tapi ada jangka waktunya. Misalnya untuk pengajuan anggaran 2024 itu waktunya kan kemarin di bulan Mei dan Juni. Bulan Mei dan Juni itu pemirsa. Jadi kalau misalnya nanti mau ajukan untuk anggaran tahun 2025, ya harus diperhatikan waktu pengisian. Karena ininya kan di Kemendagri. Ya. Waktu pengisian sistem input SIPD-nya, jadi upload proposal, persyaratan lain itu jangka waktunya dibuka di bulan itu kira-kira gitu. Ada waktu yang kemudian fungsi controlling gitu. Nah, itu controlling Pak. Ada istilah dewan itu stempel, itu bagaimana itu Pak? Nah, itu anggapan yang salah tentu saja. Jadi dewan itu tidak stempel dari eksekutif. Ya. Justru anggota dewan itu mengontrol apa yang sudah dikerjakan oleh eksekutif, mengontrol agar kemudian laju pemerintahan itu berjalan sebagaimana relnya gitu. Jadi disitulah fungsi kontrol dari pemerintah. Ada yang salah dari yang dilakukan oleh eksekutif itu, maka kemudian disitulah fungsi anggota DPRD untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Alhamdulillah pemirsa, Pak Dewan sangat lugas menyampaikan tugas dan fungsinya. Kita terakhir kupas tentang bagaimana harapan Pak Dewan ke depan. Silakan Pak Dewan. Ya, harapan ke depan tentu saja saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Kabupaten Garut, masyarakat turut terlibat aktif dalam proses pemilu 2024 yang nanti akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Waktunya tinggal 6 bulan lagi, dan sekarang tahapannya sudah berjalan. Jadi daftar calon sementara calon anggota legislatif sudah muncul diumumkan, KPU ya. sudah diumumkan sama KPU, sehingga kemudian nanti masyarakat bisa menilai siapa saja para calon yang nanti akan diberikan amanah oleh masyarakat. Kita mau menitipkan aspirasinya kepada siapa. Nah, salah satunya ya saya insya Allah akan maju kembali menjadi calon anggota DPRD Provinsi di Jawa Barat daerah pemilihan 14 Ya. Dari Kabupaten Garut, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah pemirsa, itulah Bapak Njang Teddy, anggota DPRD Kabupaten Garut yang sudah menjabat dan akan maju lagi DPRD untuk Provinsi ya. DPRD Provinsi Jawa Barat. Akan maju kembali insya Allah. Oleh karena itu pemirsa bisa memilah dan memilih tentang siapa calon yang harus dipilih pada saatnya nanti. Terima kasih. Kita ketemu kembali di acara Kumpas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.